Halo, selamat siang Kak. Boleh perkenalan diri dulu? Oke. Halo Kak, selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Sinta Hidayati, boleh dipanggil Sinta. Oh iya, oke. Dan saya juga perkenalan diri dulu ya sebentar. Nama saya Salwa Khairata Hafid, boleh dipanggil Salwa. Di sini saya izin ya Kak untuk menginterview Kakak terkait pengelolaan sampah. Apakah berkenan? Boleh Kak. Oke, jadi pertama kali saya mau nanya nih, gimana sih kebiasaan Kak Sinta dalam memilah dan membuang sampah sehari-hari? Boleh nggak ya diceritakan pengalamannya Kak Sinta gitu? Biasanya tuh saya tuh punya dua kebiasaan. Yang kadang-kadang tuh saya langsung memilahnya tuh membandingin mana yang sampah organik dan mana sampah non organik. Kadang juga saya menjadiin satu, gimana keadaan di lingkungannya, apakah ada tong sampah yang menyediakan tong sampah organik ataupun non organik. Biasanya kalau ada pun, kalau lagi mood gitu ya, lagi suka, saya suka tuh memilah tuh, misalnya kayak plastik kita buang di non organik. Kalau misalnya kayak uh, daunan atau yang bisa dibakar gitu, bisa hangus, itu saya taruh di anorganik. Tapi biasanya kalau memang lagi males pun, kayak lagi cuma ada tong satu, cuma satu-satunya itu, saya jadiin campurin, maupun itu yang anorganik maupun non organik gitu Kak. Ya oke, berarti sesuai mood ya. Iya, Kak Sinta ini moodian ya? iya, soalnya gimana ya Kak, kita tuh kalau tong sampahnya cuma ada itu, masa kita harus keliling-keliling nyari tong sampah yang anorganik dan non-organik Iya, gitu ya. Ya iya walaupun sih, bener bener ya walaupun bener. kadang tuh kita pisahin juga gitu ya, tapi gimana lagi gitu. Ya oke. Oke, selanjutnya, apa sih yang jadi kendala Kak Sinta dalam mengelola sampah sehari-hari? Kalau ada kendalanya apa aja dan gimana sih cara Kak Sinta mengatasinya? Biasanya tuh kendala yang aku miliki tuh waktu memproses perdaur ulangan aja sih. Kayak kita kan plastik itu kan susah ya didaur ulang. Nah, itu tuh aku tuh paling sulit itu tuh mengolah sampah itu gitu. Gimana caranya pas waktu dibakar itu tuh dia tidak menyisakan sedikit pun sampah-sampah. Biasanya kan kalau plastik atau kaleng atau botol tuh kalau dibakar tuh masih tetap ada gitu. Aku tuh bingungnya tuh bagaimana cara mengolah itu supaya bisa habis, bisa tidak menyebabkan ada sampah-sampah lagi gitu. Walaupun udah dibakar ulang-ulang tuh susah juga gitu. Mhm. Biasanya saya tuh biasanya mengatasinya itu kadang dijadiin pupuk. Kadang tuh ada bekas sampah Oh ya. bekasan sampah yang dibakar itu, kan itu tanah-tanahnya kan subur gitu. Biasanya tuh saya jadiin pupuk, saya jadiin sampah-sampah itu jadi tempat kayak salah satu tempat buat bercocok tanam gitu. Itu solusi saya sih, supaya tidak Mmm. menyebabkan terlalu banyak sampah menumpuk. Jadi bekas bakaran itu saya olah, dicampur, yang udah dibakar itu dicampur dengan tanah bakaran, terus saya pindahin ke pot untuk buat bercocok tanam. Oke. Kak Sinta ini rajin ya ke mengolah sampah ya? Ya dong, karena pecinta. Hmm. Oh iya iya, go green ya. Iya. Oke. Lalu yang ketiga, seberapa besar sih Kak Sinta memahami konsep pengelolaan sampah seperti 3R, recycle, reuse, dan reduce? Kurang sih Kak, menurut aku tuh kurang terlalu memahami, harus lebih banyak belajar lagi, lebih banyak kayak edukasi atau sosialisasi tentang pengolahan sampah. Kadang tuh saya tuh suka tuh ketika membakar sampah itu kadang jadi bukan jadi manfaat, malah jadi pencemaran udara. Itu aku jadi kayak masih kurang bisa mengolah, bagaimana cara mengolah sampah yang benar dan edukasi yang benar, tuh aku masih belum, masih kayak harus belajar lagi gitu lebih dalam. Oke oke oke. Kira-kira gimana sih pendapat Kak Sinta mengenai sistem pengelolaan sampah yang lagi diterapin di lingkungan Kak Sinta? Boleh nggak ya diceritain kayak mana sih sistemnya gitu?
jujur kalau di tempat aku tuh pengolahan sampah itu secara pribadi. Jadi nggak ada kayak tim khusus untuk membersihkan sampah di tempat desa saya. Jadi itu bagaimana masyarakat mengolahnya sendiri gitu. Bagaimana dia sendiri, bagaimana dia bisa mengolahnya sendiri. Jadi itu nggak ada tuh kayak pemerintah khusus membuat di daerah saya tentang pengolahan sampah. Jadi ya itu itu gimana cara kembali lagi ke masyarakatnya, bagaimana sepintar-pintarnya masyarakat itu mengolah sampah tersebut gitu. Ya, oke. Lalu yang terakhir nih Kak, apa sih yang dapat mendorong Kak Sinta buat lebih aktif dalam mengolah sampah dan lebih baik? Kan tadi Kak Sinta cerita, Kak Sinta sukanya mengolah sampah itu sendiri, mungkin dibakar atau dijadikan pupuk, begitu. Yang membuat dorong saya itu untuk aktif dalam mengolah sampah itu karena kebanyakan sekarang itu bencana banjir gitu ya. Nah, motivasi saya untuk mendorong untuk mengolah sampah itu supaya mengurangi dampak dari banjir itu. Karena dampak dari banjir itu banyak ya, bisa menyebabkan DBD atau penyakit yang lain atau bisa diare. Nah, motivasi saya itu untuk mendorong mengolah sampah itu supaya mengurangi bencana banjir itu, supaya tidak terlalu banyak korban lagi. Karena saya sedih melihat beberapa akhir-akhir ini banyak banget kalau ketika turun hujan deras itu tuh banyak banget banjir di mana-mana gitu. Oke, berarti Kak Sinta ini tuh orangnya peduli lingkungan banget ya. Jadi terima kasih ya Kak Sinta atas jawaban-jawabannya, sangat bermanfaat untuk riset saya. Terima kasih. Selamat siang Kak Sinta. Terima kasih kembali.